Selamat datang di channel Okta Rider, channel untuk kalian yang hobi jalan-jalan pakai motor. Di video ini, saya kembali touring ke Lampung. Karena video yang panjang, jadi video ini akan saya bagi beberapa part. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, bisa langsung diklik tombol subscribe-nya ya. Selamat menonton. Setiap perjalanan selalu ada kesan. Kalau kata anak touring, ada cerita di setiap kilometernya. Begitu juga perjalanan kali ini. Banyak yang ingin saya ceritakan. Oh ya, ini adalah kali kedua saya touring ke Lampung. Sebelumnya, saya touring bersama Kawasaki W175. Kali ini dengan Soul GT kesayangan saya. Mudah-mudahan yang ketiga dengan motor yang berbeda, yang lebih gede sisinya. Amin. Perjalanan ke Lampung kali ini adalah berkunjung ke rumah orang tua Om Kris yang ada di Bandar Lampung. Tapi selain ke Bandar Lampung, kami juga akan mengunjungi tempat-tempat lain di Lampung. Setelah mencari tanggal yang cocok, akhirnya Senin tanggal 13 Februari 2023 kami berangkat. Jam 9 pagi kami sepakat untuk bertemu di pom bensin Alam Sutra. Setelah pamit dengan anak istri, saya berangkat menyusul Om Kris yang sudah sampai di lokasi jam setengah 10 pagi. Kenapa dulu ya? Memang kami berangkat terlalu siang. Seharusnya kami bertemu jam 7 pagi. Tapi harus diundur karena Om Kris ada urusan. Setelah menyiapkan peralatan, kami berangkat jam setengah 11 siang dari Alam Sutra. Dari Alam Sutra, kami mengambil rute dari Karawaci yang nanti akan tembus ke jalur Pantura sampai ke Serang. Kalau ngomongin jalur Pantura, pasti semua tahu jalur Pantura atau Pantai Utara Jawa adalah jalan utama di Pulau Jawa. Jalan ini melewati 5 provinsi di Pulau Jawa, membentang di sepanjang pesisir Pantai Utara Jawa sejauh 1.316 km. Rute ini menghubungkan dua pelabuhan penyeberangan, yaitu Merak di ujung barat Pulau Jawa dan Ketapang di ujung timur Pulau Jawa. Meski jalan tol Trans Jawa telah dibangun, pamor jalan Pantura tidak berubah. Jalur Pantura tetap ramai dilalui berbagai macam kendaraan. Itu karena banyaknya aktivitas masyarakat di wilayah ini, khususnya di bidang ekonomi. Pabrik-pabrik besar, pasar, warung kelontong, tempat oleh-oleh, hingga tempat makan banyak dijumpai di sepanjang jalan ini. Jam 1 siang, kami sampai di kota Serang. Kami berhenti sebentar di alun-alun kota Serang sambil makan siomay. Alun-alun Serang memiliki luas sekitar 1 hektar. Alun-alun ini terbagi menjadi 2 wilayah, yakni alun-alun timur dan alun-alun barat. Di bagian alun-alun barat terdapat bangunan tanpa dinding yang bentuknya memanjang. Di bagian barat daya dan barat laut terdapat bangunan bertingkat tanpa dinding yang disebut pancaniti. Pancaniti ini juga sering dibilang dengan istilah pendopo oleh beberapa orang. Alun-alun barat juga memiliki taman-taman yang cukup rindang dan nyaman. Di taman-taman ini biasanya terdapat tempat duduk yang sengaja disediakan bagi para pengunjung sehingga bisa bersantai-santai di tempat ini. Sedangkan alun-alun timur memiliki fungsi yang pada umumnya sebagai sarana berolahraga. Di alun-alun timur terdapat lintasan lari, lapangan basket, lapangan bola voli, dan lintasan refleksi. Setelah perut terisi, kami melanjutkan perjalanan. Dari kota Serang, kami akan ke Cilegon untuk menuju ke Pelabuhan Merak. Cuaca yang awalnya mendung, pelan-pelan mulai cerah. Langitnya lagi biru banget. Mantep pokoknya. Hampir jam 2 siang, kami pun sampai di Cilegon dan lanjut terus ke Pelabuhan Merak.
Kami pun sampai di Pelabuhan Merak jam 2:15 menit. Sampai di Pelabuhan Merak, kami langsung mencari tiket penyeberangan. Nah, sekarang tiket penyeberangan kapal tidak bisa dibeli langsung, harus lewat online. Ada banyak cara untuk membeli tiket penyeberangan kapal. Pertama, kalian bisa membeli tiket di outlet-outlet yang menawarkan jasa pembelian tiket online. Outlet-outlet ini banyak tersebar di pinggir jalan menuju pelabuhan. Cuma, memang agak sedikit mahal biaya adminnya. Untuk yang nggak mau repot, kalian bisa langsung pesan tiketnya di outlet-outlet ini. Yang kedua, kalian bisa pesan di minimarket yang sudah ada spanduk pemesanan tiket kapal, baik itu Alfamart ataupun Indomaret. Biaya adminnya lebih murah daripada membeli tiket di outlet pinggir jalan. Nah, kami membeli tiket di Indomaret. Sekalian kami membeli cemilan untuk nanti dimakan di kapal. Yang ketiga, kalian bisa beli tiketnya di aplikasi Verizi. Tinggal download aplikasinya di Google Play atau App Store. Setelah itu install dan login, lalu mengisi data. Setelah itu, kita bisa pilih pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan. Lalu pilih kelas dan jenis kendaraan yang digunakan. Setelah itu, pilih jam dan tanggal keberangkatan. Lalu klik cari jadwal. Kami membeli tiket yang reguler, karena untuk kapal ekspres baru tersedia jam 5 sore. Udah sore banget. Setelah pesan tiket, kami langsung ke pelabuhan. Kami memesan tiket kapal untuk jam 3 sore, tapi baru berangkat jam 4. Sampai di kapal, anginnya berasa kenceng banget, sampai kepala agak-agak pusing. Oke, sekarang jam 4 kurang nih, jam 4 kurang. Tadi masuk kapal jam 3. Nanti jam 4 berangkat. Jam 4 sore. Anginnya kenceng banget nih. Luar biasa. Mual ini. Kami istirahat total di kapal. Jadi selama di kapal, kami cuma tidur di lantai dengan tikar. Lumayan, 2 jam bisa kami pakai untuk istirahat. Jam setengah 7 malam, kami sampai di Pelabuhan Bakauni. Dari Bakauni, kami akan ke Bandar Lampung lewat jalan lintas Sumatera. Lintas timur kali Anda. Saat itu hari sudah gelap, tapi kami harus riding untuk sampai di kota Bandar Lampung. Kalau dibilang takut, pasti kami takut. Apalagi ada beberapa jalan yang tidak ada lampu jalannya. Bismillah lah, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Akhirnya kami sampai di Bandar Lampung. Kami akan menginap di rumah orang tuanya Om Kris di Bandar Lampung. Esok harinya kami akan mengunjungi rumah saudara Om Kris di daerah Pringsewu yang berjarak 43 km dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, kami mengarah ke barat. Kami tidak pakai motor hari itu. Kami sewa mobil pick up karena ada banyak bibit tanaman yang harus dibawa dari rumah orang tuanya Om Kris. Rencananya, bibit ini akan ditanam di rumah saudara Om Kris. Jujur, ini perjalanan terjauh saya selama di Lampung. Sebelumnya, saya hanya sampai di Kalianda. Jadi rasanya luar biasa. Ditambah pemandangan yang sama luar biasanya. Sawah di sini begitu luas banget. Enak banget ngeliatnya. Apalagi pas banget sawahnya lagi hijau. Ditambah bukit di belakangnya. Mantep pokoknya.
Jam 2 siang kami pun sampai. Enak banget rumahnya. Tanahnya luas, di depan rumah banyak ditanami bunga. Nah, di belakang ada peternakan. Ada entok, ayam, angsa, dan kambing. Yang belum tahu entok, jadi entok itu adalah unggas yang termasuk dalam keluarga bebek. Entok memiliki postur tubuh yang agak gemuk dan pendek, sedangkan bebek memiliki postur tubuh yang kurus dan tegak. Dari segi warna pun berbeda. Bulu entok sebagian besar memiliki warna perpaduan warna putih dan hitam, sementara bulu bebek ada warna kecoklatan, putih, dan hitam. Entok juga memiliki tonjolan kulit berwarna merah atau hitam di sekitar mata dan wajah. Unggas ini juga tidak berisik, tidak seperti itik pada umumnya. Setelah melihat-lihat peternakan, kami berangkat ke lahan yang nanti akan ditanami bibit yang kami bawa. Nah, selin ya. Belum biasa kok. Jaraknya nggak jauh dari rumah saudara Om Kris. Kami berangkat naik motor ke lahan ini. Kalau dilihat-lihat, tanah di sini luas banget ya. Kalau di Jakarta, pasti udah mahal banget. Kapan ya punya tanah kayak begini? Mudah-mudahan bisa. Amin. Rencananya Om Kris akan menanam jeruk nipis di lahan ini, karena biasanya lahan ini hanya ditanami jagung, kalau enggak ya singkong. Setelah melihat lahan, kami kembali lagi ke rumah saudara Om Kris untuk bersiap-siap pulang ke Bandar Lampung. Jam 5 sore, kami meninggalkan Pringsewu. Sebuah pengalaman yang luar biasa, mulai berangkat dari Tangerang, menyeberang dengan kapal, menembus malam di Lampung, sampai melihat peternakan yang sudah jarang ditemui di kota. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan yang luar biasa ini. Mungkin suatu saat nanti aku bisa melangkah lebih jauh ke tempat yang tak kalah luar biasa. Karena kata Bang Chandra, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai. Yang ada hanya niat yang terlalu rendah untuk melangkah. Jadi, tetaplah melangkah untuk melanjutkan mimpi. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Seperti biasa, untuk info terupdate, kalian bisa follow Instagram saya di @okta.rider. Bagi kalian yang suka dengan video saya, bisa langsung klik tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasi, like, dan komennya. Di video berikutnya, saya masih akan membagikan video perjalanan saya selama di Lampung. Jadi, ikuti terus video saya ya. Salam penjelajah. Akhirnya sampai.